Kucing liar, atau yang memiliki nama latin Felis catus, datang ke Australia pada sekitar awal abad ke-17. Mereka dibawa oleh rombongan imigran kulit putih Eropa yang menumpang kapal-kapal Belanda dan mendirikan pemukiman baru di benua suku aborigin. Kucing liar dimanfaatkan untuk mengontrol populasi tikus baik di kapal maupun di pemukiman baru. Beberapa bahkan ada yang sengaja diimpor oleh pemukim untuk tujuan yang sama. Di sebuah peternakan dekat Perth, pedalaman New South Wales, pemukim pernah memesan ratusan kucing liar dari Inggris. Para pemukim di Pulau St. Francis di lepas pantai Australia Selatan juga melakukan hal serupa. Sasarannya tidak hanya tikus, tetapi juga pengerat jenis Marsupialia atau hewan berkantung ukuran kecil. Sebagian besar bergerak sendiri, mereka aktif di malam hari atau hewan nokturnal. Pada siang hari mereka berdiam di liang, bebatuan atau batang-batang kayu. Liangnya kerap bekas kelinci, hewan yang jadi salah satu mangsa mereka selaku karnivora. Kucing liar turut memburu burung, reptil, amfibi, ikan, dan serangga. Daya tahan kucing liar tergolong prima karena bisa bertahan di tempat yang minim air. Kucing liar melakukan tugasnya dengan efektif. Satu ekor kucing bisa memakan 10 tikus untuk mengenyangkan perut. Tapi dalam semalam, ia bisa lanjut berburu 50 ekor lainnya, hanya untuk memuaskan hasrat membunuh. Problem lanjutannya, mereka sangat sukses beranak pinak, sehingga populasinya amat susah dikontrol. Guardian melaporkan penelitian Dr. Sarah Leach dari University of Queensland yang mengungkap kucing liar telah memadati 99,8% Australia. Artinya ada satu kucing liar di setiap 4 km persegi. Leach mengembangkannya dari hampir 100 survei yang dijalankan dari 40 peneliti lingkungan dari berbagai lembaga. Ia menemukan total populasi kucing liar di Australia lebih rendah dari 20 juta. Sebagaimana perkiraan sebelumnya, ia memperkirakan jumlahnya antara 2,1 hingga 6,3 juta. Meski demikian, Leach mengungkapkan tidak butuh kucing liar sebanyak itu untuk mengganggu keseimbangan ekosistem. Pemerintah pun dikejar-kejar untuk menyelamatkan 124 spesies asli yang menghadapi ancaman kepunahan akibat jadi santapan kucing-kucing liar. Setiap tahunnya kucing liar mencabut nyawa seribuan jenis binatang per tahun, mulai dari jangkrik hingga kadal. Sebagian kucing liar yang berukuran besar bahkan mampu memamah walabi, sejenis kangkur ukuran kecil. Kebutuhan makan plus hasrat membunuhnya yang tinggi membuat kucing liar se-Australia mematikan 1 juta burung, 1 juta reptil, dan 1 juta mamalia kecil perharinya. Peneliti tidak melimpahkan seluruh kesalahan pada kucing liar, tetapi juga pada rubah. Komisioner Spesies Terancam Australia, Gregory Andrews, berkata pada Sydney Morning Herald bahwa kucing liar adalah ancaman terbesar bagi hewan-hewan asli Australia. Mereka sudah secara langsung memusnahkan antara 20 hingga 30 mamalia asli. Andrews menegaskan pihaknya tidak melaksanakan perburuan massal karena tidak menyukai atau karena membenci kucing. Mereka hanya dipaksa situasi untuk menyelamatkan binatang-binatang yang mereka cintai dan yang mendefinisikan mereka sebagai bangsa, seperti bilby, waru atau walabi batu berkaki hitam, dan burung beo malam. Kembali merujuk pada Kementerian Lingkungan Australia, kucing liar di Pulau Macquarie menyebabkan penurunan drastis populasi burung parkit berkepala merah pada 1880-an hingga kepunahannya pada 1891. Di daratan utama mereka mengancam 35 spesies burung, 35 mamalia, 7 reptil, dan 3 amfibi. Mereka diperkirakan berkontribusi terhadap kepunahan banyak mamalia berukuran kecil hingga menengah, burung-burung yang bersarang di zona kering, dan secara serius mempengaruhi populasi bilby, mala, dan numbet. Situasi tersebut menjadi kekhawatiran pemerintah Australia dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertengahan Juli 2015, mereka akhirnya menggalakkan program genosida kucing liar. Targetnya 2 juta kucing liar pada 2020. Atau jika mengacu ke perkiraan tertinggi mencapai 1/3 dari total populasi. Praktiknya tidak semudah wacana. Kucing liar punya pergerakan yang cepat sehingga susah ditangkap.
Mereka pemburu yang efisien, sebab jarang meninggalkan jejak. Hal ini dikarenakan kucing liar bukan pemakan bangkai, melainkan pemburu aktif. Mereka juga terlalu pintar untuk perangkap konvensional. Pemerintah Australia menjatuhkan sosis yang sudah dibubuhi racun dari udara di lokasi seluas ribuan hektar untuk membunuh jutaan ekor kucing liar. Kucing-kucing liar itu akan mati dalam waktu 15 menit setelah menyantap sosis beracun yang dibuat dari campuran daging kanguru, lemak ayam, bumbu rempah, dan tentu saja racun. Konten tersebut mendapat beragam komentar, bahkan ada yang tidak mempercayai kabar tersebut sebab dianggap tidak logis. Dr. Dave Algar yang ikut membantu mengembangkan resep sosis maut itu mengatakan bahwa dia menggunakan kucing peliharaannya untuk mencicipi sosis itu. Setelah kucing peliharaannya terlihat suka dengan sosis racikannya, barulah racun ditambahkan ke dalam resepnya. Beberapa komunitas yang peduli telah bergerak memburu kucing liar. Pemerintah Australia menggelontorkan $5 juta untuk mereka. New York Times baru-baru ini menyuguhkan laporan perburuan kucing liar oleh asosiasi-asosiasi penembak di Australia. Para konservasionis mengusulkan untuk membangun kembali habitat yang lebat agar hewan-hewan berkantung bisa memiliki pertahanan diri yang lebih baik. Upaya ini bisa dibarengi dengan meningkatkan dingo, anjing liar yang salah satu mangsanya adalah kucing liar di daerah pedalaman. Kembali mengutip Guardian, Dr. Christopher Dickman dari University of Sydney mengatakan beberapa proyek menunjukkan bahwa meningkatkan populasi dingo di suatu wilayah mampu menekan populasi kucing liarnya. Sempat ada usulan memperangkap dan sterilisasi agar tidak bisa beranak dan mengembalikan kucing liar ke alam. Dickman menilai usulan itu gila, sebab dampaknya baru akan terasa jika yang disterilisasi minimal 75% dari total populasi. Sterilisasi juga bisa memperpanjang usia harapan hidup, sehingga kucing yang dilepas justru akan melatenkan problem. Salah satu eksperimen paling menarik yang sedang dilakukan adalah menyemprotkan racun ke tubuh kucing liar. Satu alat dipasang di habitat mereka, berbekal kamera infrared. Alat akan otomatis menembakkan racun ke bulu kucing, menggunakan algoritma kompleks yang bisa mengidentifikasi kucing liar dan makhluk lain. Sebagaimana kebiasaan kucing pada umumnya, target akan menjilati bulunya, lalu racun masuk ke tubuh dan pada akhirnya akan